itulah sebenarnya kita sedang menyembah berhala itu. Maka ketika kita bertasawuf, belajar tasawuf, memasuki dunia tarekat, itu artinya kita sedang menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalam diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi waswabi ajma'in. Amma ba'du. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah dimanapun berada, pada kajian kali ini kita akan sedikit membahas masalah syair Gus Dur yang populer dengan nama istilah syair tanpa waton ya. Materi ini menurut kami sangat menarik karena di dalam lirik-lirik syair tanpa waton ini mengandung makna-makna yang dalam yang berhubungan dengan materi-materi yang kita sajikan di dalam channel kita ini. Di dalam informasinya, syair tanpa waton ini sebenarnya adalah karangan daripada pengasuh pesantren Darul Sofa wal Wafa. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Nizam As-Sofa. Dan kepadanya kami mohon izin untuk membahas syair tanpa waton ini dalam kajian kami. Syair tanpa waton ini lebih dikenal dengan nama syairan Gus Dur. Terutama ini menjadi populer setelah kewafatan Gus Dur ya. Syair ini menjadi banyak digemakan di banyak masjid, khususnya di tanah Jawa, yang sampai saat ini masih sering kita dengarkan ya. Ini memang menjadi sebuah tradisi warga, khususnya di tanah Jawa, menjelang sholat, beberapa pujian akan keagungan Tuhan itu dilantunkan seperti sholawat, ataupun ajakan untuk berbuat baik, digaungkan di masjid-masjid maupun musola. Namun belakangan ini, syairan Gus Dur ini lebih populer dibandingkan yang lainnya. Dalam sebuah dialog, Gus Nizam pernah menceritakan bahwa syair ini sudah ada sejak tahun 1987 yang diciptakan beliau sebagai catatan saat beliau mengaji tasawuf. Jadi kumpulan-kumpulan beliau saat mengaji tasawuf itu terciptalah syair ini. Dalam kajian tasawuf, saya teringat ketika masih menjadi mahasiswa, kemudian mengikuti salah satu organisasi kemahasiswaan, namanya Himpunan Mahasiswa Islam, yang ketika kita mengikuti latihan dasarnya, itu ada namanya materi nilai identitas kader. Ya, kalau dulu namanya NIK. Sebenarnya di dalam kajian NIK itu adalah mengarah kepada untuk dapat mengkaji, menemukan jati diri manusia itu sendiri. Namun sebenarnya untuk mendalamin NIK di dalam materi latihan dasar pada saat kita mengikuti HMI itu sebenarnya harus memasuki namanya tarekat untuk dapat menemukan hakikat daripada pembahasan di dalam NIK itu sendiri ya. Ini saya hanya teringat pada saat saya mengikuti latihan dasar pada organisasi kemahasiswaan yaitu Himpunan Mahasiswa Islam pada saat itu ya. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah,
Dalam kajian syair tanpa waton ini, saya sangat tertarik mengenai bait demi baitnya yang mengandung wejangan yang mendalam terkait perilaku manusia terhadap dirinya, kemudian terhadap sesama, dan terhadap Tuhannya. Begitulah yang diajarkan di dalam pelajaran ilmu tasawuf ya. Sehingga menurut kami, syair-syair yang terdapat di dalam syair tanpa waton ini adalah pesan-pesan yang mendalam ini menghimpun dari apa-apa yang ada di dalam pelajaran Islam itu sendiri. Contohnya kita lihat di dalam beberapa lirik dalam syair ini. Misalnya di dalam kalimat, "Duh bolo konco, priyo wanito, ojo mung ngaji syariat belaka." Nah, jadi maksudnya itu adalah, wahai para sahabat semuanya, pria dan wanita, janganlah kita mengaji ini hanya sebatas syariat saja. Ini berkaitan juga dengan materi-materi yang kami selalu sampaikan bahwa kalau kita mengaji atau mendalami tentang pelajaran Islam ini, tidak bisa hanya mendalaminya sebatas syariat saja. Melainkan kita itu harus tuntas di dalam mempelajari Islam yang sempurna ini dengan mengambil juga pelajaran hakikatnya. Kemudian dalam syair selanjutnya, gur pinter dongeng, nulis lan moco, tembe mburine bakal sengsoro. Jadi di dalam syair ini disampaikan bahwa nanti hanya pandai mendongeng saja, menulis dan membaca, pada akhirnya akan sengsara. Jadi maksudnya nih, ketika kita hanya belajar syariat saja, nanti itu kita hanya bisa mendongeng, ya, menulis, membaca, tapi nanti akhirnya sengsara juga karena kita belum mendalami tentang pelajaran hakikatnya. Kemudian pada bait, akeh kang apal Quran hadise, seneng ngapirke marang liyane, kapire dewe dak digateke, yen isih kotor ati akale. Jadi maksudnya itu banyak yang hafal Al-Quran dan hadis, namun suka mengapirkan orang lain, tetapi kafirnya sendiri tidak dihiraukannya, jikalau masih kotor hati dan akalnya. Jadi ketika kita hanya mengkaji masalah Islam ini sebatas syariat, ya tentu memang banyak kita lihat saat ini banyak penghafal Al-Quran dan hadis, tapi lantas dengan seenaknya kadang-kadang mengapir-ngapirkan orang lain ya. Sementara di dalam bait ini sendiri sudah disampaikan bahwa kafirnya sendiri itu tidak dihiraukan. Jadi ketika kita masih mempelajari Islam ini sebatas syariat, tentu yang dimaksud dengan kafir kita sendiri itu adalah ketertutupan hati kita untuk mengenal kepada zat Allah itu sendiri belum sampai, maka dikatakan kita itu masih tertutup atau terhijab atau terdinding. Inilah mungkin yang dimasukkan di dalam kalimat ini adalah kafir kita sendiri itu tidak kita urus. Sehingga menyebabkan hati dan akal kita itu masih kotor. Sementara kalau kita mempelajari tentang keilmuan tauhid atau di dalam pelajaran ketarikatan itu, kita sudah mampu untuk mengenal Allah, kemudian mampu membersihkan diri, hati dan akal kita itu dengan zikrullahnya ya. Kemudian dilanjutkan pada pesan bait berikutnya, ayo sedulur jo ngelaleake wajib ngaji sak pranatane. Marilah wahai saudara semua, jangan melupakan bahwa kewajiban kita belajar itu adalah beserta aturannya. Nggo ngadelake iman tauhide, bagus sesangu mulia matine. Jadi maksudnya guna untuk mempertebal iman dan tauhid kita. Alangkah bagusnya bekal itu untuk kemuliaan dan kematian kita nanti ya. Jadi kalau kita mempelajari ilmu syariat dan hakikat ini maksudnya adalah untuk menambah keilmanan dan ketauhidan kita itu dalam jalur yang sesungguhnya.
agar kita nanti dapat memperdalam Islam ini sempurna, Islam, iman, dan ihsannya. Tentang kajian Islam, iman, dan ihsan ini telah pula kita buat sebuah kajian khusus di dalam channel kita ini, mungkin bisa dilihat nanti ya. Jadi ini adalah pesan-pesan untuk antar sesama manusia tentunya ya, di dalam kajian, di dalam bait-bait syair yang telah diciptakan oleh Gus Nizam ini ya. Kemudian pada bait berikutnya, Kang Aran Soleh bagus atine karena mapan seri ngelmune. Laku torekat lan ma'rifate ugo hakikat mancing rasane. Jadi orang yang disebut soleh itu maksudnya itu adalah orang yang telah baik hatinya sebab mapan keilmuannya. Jadi inilah dasar daripada kita mempelajari ilmu tauhid ini. Pertama itu untuk memperbaiki hati atau kolbu kita. Jadi dengan ilmu talqin zikir kolbu itu akan memperbaiki hati kita. Menjalankan torekot dan ma'rifat juga hakikat dirasa meresap. Nah, ya kan, meresap ke dalam rasa. Jadi ketika kita telah mendapatkan talqin zikir, itu namanya kita sudah memasuki dunia ketarekatan. Untuk mendapatkan ma'rifat juga hakikat yang merasuk ke dalam diri kita. Ini sebenarnya makna-makna yang kami tangkap di dalam syair-syair tanpa waton ini. Sebagaimana yang ada di dalam kajian-kajian kita di dalam channel kita ini, ya kami juga mengajarkan dan terus menggugah agar para saudara-saudara sekalian yang mendengarkan tentang kajian-kajian di channel ini untuk tergugah, mudah-mudahan tergugah insya Allah di dalam mempelajari ilmu ketarekatan dan ma'rifat dan hakikat ini ya. Kemudian di dalam bait berikutnya, Al-Quran Kodim wahyu minulyo tanpa ditulis iso diwoco. Iku jangan guru waskito dan tancapke ing jero dodo. Jadi maksudnya itu kira-kira Al-Quran Kodim itu adalah wahyu yang mulia, yang tanpa ditulis tetapi bisa dibaca. Itu adalah petuah guru yang waskito yang ditancapkan di dalam dada atau di hati. Inilah sebenarnya yang ditanamkan pada saat kita talqin zikir itu tentang pelajaran ilmu kolbu itu di dalam hati kita. Yang ditancapkan di dalam dada kita atau yang ditanamkan di dalam hati kita. Kemudian ada lagi bait yang berikutnya itu, di dalam bait berikutnya itu, kelawan Allah kang maha suci kudu rangkulan rino lan wengi. Ini maksudnya ketika kita telah ditancapkan ilmu tentang zikrullah di dalam hati kita, terhadap Allah yang maha suci itu kita harus mendekatkan diri siang dan malam. Ini berkaitan dengan aplikasi zikir di dalam kehidupan kita sehari-hari setelah kita mendapatkan namanya talqin zikir itu. Jadi dengan berzikir, kita bisa berzikir dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Pesan ini sejalan dengan laku yang kita kerjakan saat kita menempuh perjalanan rohani ini dalam mendekatkan diri kepada Allah itu siang dan malam. Kemudian bait berikutnya ditirakati diriyadohi zikir lan suluk jo nganti lali. Ketika kita telah mendapatkan tentang pelajaran zikrullah itu, hendaklah kita menjalani dengan tirakat, kemudian diriyadohi, kemudian zikir dan suluk itu jangan sampai terlupakan. Jadi maksudnya ini ketika kita untuk menaik kaji pada tingkat-tingkat berikutnya itu memang kita harus senantiasa mengerjakan zikir ini, kemudian suluk untuk naik-naik pada tingkatan di atasnya ya. Kemudian pada bait berikutnya, lamun palastra ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmane. Jadi pelajaran ini nanti akan teraplikasi tatkala meninggal pada akhirnya hayatnya nanti, kita itu tidak tersasar roh maupun sukma kita. Ini maksud daripada bait-baitnya ini ya. Sehingga kita kembali itu nanti dalam kembali kepada Allah. Jadi innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini sebenarnya inti daripada pelajaran yang kita ajarkan di dalam majelis ini juga
seperti itu ya. Sehingga pada saat kita kembali kepada Allah atau meninggal dunia itu nanti, kita dapat berpulang kepada Allah itu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu dengan baik. Kemudian dalam kalimat lanjutannya, den gadang Allah swarga manggone utuh maete ugo ulase. Jadi ketika kita telah betul-betul menggenggam ilmu ketauhidan ini, telah dijanjikan oleh Allah pula surga tempatnya, kemudian utuh jasad dan kain kafannya. Mengenai kematian yang berhubungan dengan utuhnya jasad ini juga telah kita kaji di dalam sebuah kajian kita pada channel ini. Jadi ketika orang di dalam mengerjakan ilmu ketauhidan ini dengan teguh, ketika dia senantiasa mengerjakan, mengamalkan ilmu ini di dalam kehidupannya sehari-hari selama di dunia ini, kemudian begitu nanti akan meninggal, dia akan bertubuhkan kepada tubuh rahasia, maka akan lenyap. Tetapi ketika dia nanti akan meninggal itu bertubuhkan akan Nur Muhammad, maka insya Allah jasadnya itu akan utuh ya. Inilah yang disajikan di dalam bait-bait yang dilantunkan oleh Gus Dur ini. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah dimanapun berada, untuk dapat memahami tentang kalimat-kalimat di dalam syair Gus Dur ini memang harus perlu pendalaman dan perenungan, serta kalau sudah mengikuti dalam pelajaran salah satu thariqat, tentu sudah dapat memahami tentang isi daripada syair-syair yang ada di dalam syair tanpa waton ini. Saya yakin telah banyak daripada kita mengetahui tentang syair Gus Dur ini, namun baru sebatas mungkin mendendangkan atau menyanyikan, mengikuti lantunan daripada syair-syairnya. Namun ketika kita dalamin, sebenarnya ini adalah mengandung pesan-pesan yang sangat dalam yang berhubungan tadi dengan antar sesama maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri. Sebagaimana disampaikan Gus Nizam di atas bahwa syair ini tercipta ketika beliau telah masuk dan menempuh pelajaran tasawuf. Orang yang telah belajar tasawuf itu artinya orang yang telah menempuh salah satu tarekat. Tarik itu adalah jalan. Jalan kemana? Ya jalan untuk sampai kepada Allah itu sendiri. Jadi bertasawuf itu artinya kita memasuki sebuah thariqat untuk berjalan menuju kepada Allah itu sendiri. Jadi kalau sudah dibaca-baca, sudah didengar-dengar kajian-kajian tentang tasawuf, tapi kita belum memasuki salah satu thariqat, ya itu namanya belum bertasawuf, tapi baru mendapat pemahaman tentang tasawuf. Apa sebenarnya perlunya kita masuk kepada salah satu thariqat atau bertasawuf itu? Ya sangat perlu, karena untuk diri kita sendiri. Sangat banyak sekali perlunya kita ada dalam bertasawuf itu. Jadi dengan bertasawuf, orang mulai bisa dapat merubah dirinya. Apa yang berubah? Misalnya, ketika muncul kesadaran dirinya dari uraian-uraian, kemudian dari pendengaran-pendengaran telinganya mendengar kajian-kajian tasawuf, dalam mendengarkan syair-syair tanpa waton ini misalnya, proses perubahan pikiran dan luluhnya hatinya, itulah sebenarnya makna hancurnya berhala di dalam dirinya. Jadi berhala itu jangan selalu kita tafsirkan sebagai sebuah patung ya, tapi maknailah sesuatu yang tidak bisa berubah. Di dalam diri itu juga sebenarnya berhala. Jadi kita sering menggunakan istilah mematung gitu ya. Nah ini kan bisa dimaknai sebagai orang yang diam tanpa bisa apa-apa. Jadi ketika kita lihat di dalam diri kita, kalau pikiran kita, hati kita, pemahaman kita dari dulu sampai sekarang belum juga dapat menemukan hakikat jati diri kita, belum juga dapat mengungkap rahasia diri kita dan alam semesta ini, itulah sebenarnya berhala terbesar di dalam diri kita. Itulah sebenarnya kita sedang menyembah berhala itu. Maka ketika kita bertasawuf, belajar tasawuf, memasuki dunia tarekat,
itu artinya kita sedang menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalam diri kita. Untuk menghancurkan berhala di dalam diri kita sendiri, itulah perlunya kita bertarekat itu. Maka ketika berhala kita yang ada di dalam diri kita sudah hancur, kita mulai melepaskan satu persatu berhala-berhala kecil lainnya. Artinya, kita mulai melepaskan, menanggalkan sesuatu yang tidak bisa apa-apa dari diri kita. Sehingga pada puncaknya nanti, kita akan menemukan bahwa ada yang maha bisa apa-apa itu. Nah, ketika kita sudah dapat mengenali mana yang bisa berbuat apa-apa dan mana yang tidak bisa berbuat apa-apa itu, itulah sebenarnya kita sudah hijrah. Kita sudah berpindah dari kegelapan, dari ketidaktahuan, pindah kepada pengetahuan yang terang benderang tentang hakikat diri kita yang sebenarnya. Dan ketika itu terjadi, maka akan muncullah Gus Nizam yang baru, yang akan mencipta syair-syair yang lain sebagai ungkapan rasa syukur kepada cahaya Allah yang telah menyinari hatinya, sehingga ia dapat melihat seluruh rahmat Allah pada dirinya dan alam semesta ini. Jadi, jika ada kalimat hanya hidayah Allah yang bisa merubah hati, namun perlu diingat bahwa ada juga kalimat yang lain yang berbunyi, Allah akan merubah hati itu jika pemiliknya mau merubahnya. Jadi, kalau kita tamsilkan, misalnya sudah ada beras di hadapan kita, ada air, ada perlengkapan memasak, dan segala macamnya semua sudah lengkap dan cukup. Jika kita tidak berbuat untuk menanak nasi, mana mungkin nasi itu bisa sampai di hadapan kita? Mana mungkin nasi itu tercipta di hadapan kita untuk kita makan? Maka jangan selalu kita menyalahkan Allah tentang hidayah yang masuk ke dalam hati kita untuk bisa merubah kita itu. Maka berbuatlah untuk diri kita hari ini jika kita mau menghancurkan berhala-berhala terbesar kita. Ketika kita melakukan itu, insya Allah maghfirah Allah itu akan datang kepada kita. Para sobat sekalian, semoga dengan kita kupas sedikit masalah kajian daripada syair Gus Dur ini, semoga bertambah gairah kita untuk terus mendalamin Islam ini secara kafah, zohir batin, syariat dan hakikat, sebagaimana pesan yang terkandung di dalam syair tanpa waton ini, sebagai kesempurnaan Islam kita itu adalah Islam, iman, dan ihsan itu, untuk menuju agar kita menjadi manusia yang insan kamil. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.